Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Jadi bergabung dulu, linknya udah saya share di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja lalu langsung join. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Silakan teman-teman atur kembali sesuai dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Nah, ini di Telegram saya ya, karena semua akses dari tools Wisdom and Invest itu di Telegram. Dan ini toolsnya buatan Wisdom and Invest nih, jadi nggak bisa didapetin di mana-mana ya. Kita juga belum ada di App Store sih, jadi hanya melalui Telegram aja. Kalau teman-teman merasa cocok dengan tools ini yang saya pakai ini, maka bisa didapatkan dengan dua cara nih. Yang pertama yaitu teman-teman bisa dengan cara berlangganan, jadi menjadi membernya Wisdom and Invest ya. Dengan berlangganan menjadi member Wisdom and Invest bisa mendapatkan full fasilitas. Nah, fasilitasnya itu kita punya banyak banget ya, bukan cuma tools ini doang. Jadi kita ada screener, kita ada charting bot, itu bot bot untuk charting itu yang saya pakai ini nih. Nanti ada banyak banget sebetulnya. Ini perintah-perintahnya ada di sini ya. Jadi ada lebih dari 30-an dan screenernya juga ada banyak, lebih dari 20. Nah, ini bisa teman-teman request juga. Jadi kita bisa bikinin sesuai dengan requestnya teman-teman. Selama kita bisa bikinin, kita akan bikinin. Dan kalau teman-teman merasa ingin yang cara kedua nih, yaitu bisa mendapatkan secara gratis, tapi tentunya yang gratis ini agak terbatas ya, yaitu dengan buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita tuh ada 4, Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Linknya juga ada di deskripsi di bawah, tapi kalau teman-teman ingin dipandu oleh admin, maka boleh juga ya kontak dulu adminnya, barangkali mau nanya-nanya nih, kira-kira cocok yang mana, mau jadi member atau buka rekening sekuritas aja. Karena dari membershipnya juga kita ada beberapa jenis ya, jadi bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, eh, lalu kalau investasiku ini cukup menarik penawarannya karena kalau teman-teman buka investasiku ini dari Sekuritas Mega ya, tahu dong Bang Mega. Nah, jadi kalau teman-teman buka rekening di investasiku, selain mendapatkan tools dari Wisdom and Invest, juga bisa mendapatkan cashback berupa MPC point. Selama teman-teman aktif bertransaksi tentunya ya. Dan kalau aktif bertransaksi, teman-teman juga bisa mendapatkan full fasilitasnya Wisdom and Invest kalau aktif bertransaksi. Jadi sebenarnya ada minimum transaksinya. Nah, bisa tanya-tanya dulu ya selengkapnya di adminnya Wisdom and Invest. Linknya udah ada di bawah, jadi tinggal ditanya-tanya dulu. Nah, MPC Point ini bisa dipakai di mana aja. Dia bisa di seluruh merchantnya City Corps. Jadi seperti Transmart, Baskin and Robin, Coffee Bean, dan sebagainya masih banyak lagi. Kalau nggak mau dibelanjain juga bisa dibeliin reksadana ya. Jadi di aplikasinya ini juga bisa untuk dibelikan reksadana. Juga udah ada trailing stopnya, udah ada fast tradingnya. Nah jadi enak banget. Yang penting teman-teman jangan lupa ya untuk pakai referral code dari Wisdom and Invest supaya mendapatkan benefit yang berlebih-lebih. Nah, lalu saya mau share nih ini di tanggal 4 Juli ya. Saya senang banget jadi eh, bukan hanya para coach yang cuan, tapi para member juga cuan ikutan. Tuh ada ADMR nih ya. ADMR-nya kalau nggak salah sekarang udah jadi 30-an%. Jadi waktu itu memang masih 23, tapi akhirnya udah ke 30-an tuh. Itu ada share di Telegram juga. Terus ini dari member juga nih ya. Ini yang hari ini lumayan, tapi nama sahamnya nggak bisa saya share. Oh, ini yang 31%. Nama sahamnya nggak bisa saya share karena masih di dalam porto itu. Jadi supaya jaga-jaga, nah jangan sampai nanti diacak-acak ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga bisa cuan profit konsisten. Yang penting rutin, rajin, dan konsisten belajarnya juga. Kita mulai ya langsung. Pertama, seperti biasa kita akan analisa kompositnya dulu. Kita mau cek.
Bagaimanakah foreign inflow-nya? Karena biasanya foreign flow ini berkorelasi erat ya dengan indeks kita. Jadi kalau ada foreign inflow atau foreignnya net buy, maka indeks kita, IHSG kita berpotensi untuk naik. Nah, akhirnya indeks kita naik ya. Testing resist 6773. Mudah-mudahan sih bisa breakout. Kalau breakout maka berpotensi banget untuk lanjut lagi nih ke area sebelah sini 6850 atau bahkan ke area 6945-nya lagi. Mudah-mudahan ya. Inflow-nya ada tapi nggak gede-gede banget sih. Tapi mudah-mudahan nanti habis itu breakout foreign-nya ikutan lagi sehingga kenaikannya bisa berlebih-lebih. Tapi tetap ya kita kalau mau nyari saham karena kita bukan trading index, kita harus pakai screener juga untuk mencari saham-saham yang berpotensi. Gimana sih cara menggunakan screenernya? Itu biasanya saya ada share tuh di hari Senin. Ya, itu saya ada share, screener, beserta saham-saham yang berpotensi. Biasanya saya nyari saham-saham apa sih? Nah, itu bisa teman-teman cek. Atau di Instagram, jadi yang belum follow Instagramnya Wisdom and Invest, jangan lupa follow dulu. Karena di Instagram biasanya saya juga ada kasih tips dan trik untuk menggunakan chart win semaksimal mungkin supaya cuannya juga maksimal. Kalau yang tadi ini ya, NBSA, perintahnya tinggal diketikin aja di Telegram lalu langsung keluar, hanya hitungan detik, jadi benar-benar cepat banget, simple banget sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest, yaitu analisa cepat tanpa ribet. Nah, NBSA ini kita gunakan cara membacanya adalah kalau yang hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau orange-orange artinya asingnya net sell. Kalau asingnya net sell berpotensi dia untuk turun, kalau asingnya net buy dia berpotensi untuk naik ke atas. Dan garis atau grafik yang berwarna abu dan ungu ini adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya sih masih datar-datar aja, tapi mudah-mudahan besok asingnya inflow lagi atau akumulasi lagi sehingga indeksnya naik, ininya juga grafiknya akan naik. Semoga amin. Dan kita gunakan chart yang satu lagi. Chartnya sebenarnya banyak, tapi yang biasa saya gunakan itu yang NBSA, yang SDX. SDX ini yang untuk foreign, yang ini teknikal ya. WinX itu teknikal, satu lagi HKHQ. HKHQ itu eh, mirip bandarmologi lah, karena dia dari flow uangnya ya, flow money-nya. Dari secara chart win, ini sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita gunakan, banyak banget informasi yang bisa kita pakai, mulai dari MA 200-nya, support dan resistnya. Jadi ini yang garis-garis itu support dan resist udah dibikinin tuh sama si sistem. Jadi teman-teman nggak pusing-pusing lagi, di mana sih supportnya, di mana sih resistnya, mau tarik-tarik garis lagi. Capek kan? Jadi mendingan sudah dibuatin oleh si sistemnya ini. Paling bawah itu momentum. Di sini juga ada pixel. Cuma kalau teman-teman nggak mau ribet-ribet, ya udah kita yang penting adalah lihat aja momentumnya ya. Momentumnya ada banyak warna. Setiap warna ini punya artinya. Kalau yang bagus adalah ketika dia berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat itu semakin baik. Dia semakin meningkat, dia semakin baik. Tapi kalau momentumnya jadi merah, jadi biru tua dan melemah, itu artinya kurang oke, berpotensi untuk koreksi. Kebalikannya, kalau misalnya merah, dia jelek, apalagi semakin ke bawah semakin jelek. Tapi kalau dia menjadi merah tua dan mengecil, itu berpotensi untuk reversal juga. Jadi biasa digunakan untuk bottom fishing. Kalau teman-teman yang suka bottom fishing, maka bisa menggunakan atau mencari saham-saham yang momentumnya sedang berubah menjadi merah tua dan mengecil. Itu berpotensi untuk reversal. Jadi kita bisa bottom fishing. Sedangkan kalau momentumnya berwarna titik pink, itu artinya dia masih sideways ya. Sehingga karena ini belum ada momentumnya, ada sih biru langit tapi masih sedikit ya. Kita bisa lihat di bagian kanan itu ada angkanya, tapi masih kecil banget. Paling bagus sih warna biru Ben Hur. Tapi it's okay, mudah-mudahan dia besok mulai muncul momentumnya. Biasanya kalau ada momentum itu kenceng larinya. Kita masuk ke saham, yaitu RICI. Dan untuk pembahasan saham, saya akan gunakan dua chart. Yang pertama chart win, yang satu chart GD. Nah, chart GD ini biasa digunakan oleh para nasabah. Jadi ini benar-benar simpel banget, tinggal lihat aja warnanya. Jadi analisanya cepet ya, karena kita tinggal sekilas lihat, set, oh ini warnanya. Oh ini ada sinyalnya. Jadi kita bisa take action juga lebih cepat.
Ricci, kita lihat transaksinya ini nggak liquid ya. Rata-rata transaksi itu masih di bawah 1 miliar, jadi kurang liquid. Kalau kurang liquid harus hati-hati karena mudah sekali dinaikkan ataupun diturunkan. Saya prefernya kalau saham gorengan pun harus yang gorengan berkualitas, jadi dia harus liquid. Rata-rata transaksi kalau bisa di atas 1 atau di atas 3 miliar bahkan ya. Biasanya kalau yang di atas 3 miliar, dia volumenya semakin meningkat, semakin menjadi liquid, otomatis kenaikannya juga lebih serius. Kita juga bisa entry lebih, porsinya lebih besar gitu ya. Tapi kalau mau tetap tradingin saham yang kurang liquid, it's okay. Yang penting jangan lupa atur porsinya, jangan terlalu gede juga. Jadi hanya bisa trading kecil-kecilan aja, budgetnya yang mini-mini aja ya untuk trading di saham seperti ini. Momentumnya sih bagus, oke. Dia momentum biru Ben Hur dan semakin meningkat, volumenya juga agak meningkat, tapi ingat ini nggak liquid-liquid banget karena rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar. Walaupun hari ini transaksinya 2 miliar lebih ya, tapi saya lebih suka yang rata-rata transaksinya udah di atas 1 sampai 2 miliar. Supportnya kita gunakan low hari ini. Ini kalau kita bahas teknikal ya. Karena biasanya kalau nggak liquid, mau bahas teknikal agak sulit juga. Karena ya suka-suka bandar, mau digambar pakai duit kan. Nah jadi kalau kita bicara teknikal, maka secara teknikal low-nya 106 ini menjadi support. Dan di sini juga ada support lagi 102 dan 96. Itu adalah support-supportnya ya. Selama dia di atas 96 atau bahkan di atas 94 nih ada MA 200. Jadi di atas 94 dia masih oke. Dengan resist 118, 125. Kalau dia bisa bikin higher high lagi, dia semakin liquid dan momentum menguat. Nah, ini lumayan sih masih cakep ya. Jadi si Ricci masih cakep. Ingat supportnya 106, 102. Kalau dia di atas 102, maka masih kuat, berarti strong up ya, karena di atas garis win line. Kalau menggunakan chart GD, cara mudah untuk melihatnya adalah lihat aja titiknya. Titik hijau itu sinyal entry, titik merah itu sinyal exit. Jadi mudah banget ya. Hijau entry, merah exit. Hijau entry, merah exit. Nah, cuma GD ini kan trend follower, sehingga teman-teman harus cari saham-saham yang uptrend. Kalau tidak uptrend, misalnya kayak downtrend ataupun sideway akan sering terjadi false. Makanya hindarilah saham-saham yang seperti ini kalau mau menggunakan chart GD. Kalau dia sideway, tetap gunakan strategi sideway ya, BOS dan SOS. Lalu arti dari warnanya candle, jadi candle yang paling jelek itu black, hitam-hitam hitam, kemudian kalau jadi orange dia bagus, kalau orange pertama maka akan muncul titik hijau, lalu menjadi hijau itu artinya semakin bagus. Nah, kebalikannya kalau dari hijau ke orange artinya penurunan ya, jadinya harus warning, watch out. Kalau menjadi hitam, pertama kali biasanya dia akan muncul titik merah, tapi selanjutnya kalau candlenya hitam terus, berarti dia belum ada sinyal untuk entry. Jadi simple banget ya cara menggunakannya. Dan kalau mau menggunakan ini, ingat carilah saham-saham yang uptrend karena dia trading sistemnya adalah trend following. Kita cek SMGR. SMGR sebenarnya udah cukup lama, cukup menarik. Momentumnya sih oke ya, menjadi biru Ben Hur, dia ada channel up-nya juga, tapi kurang kuat ya. Yang bagus itu kalau dia naik ada momentum disertai dengan volume yang menguat juga. Jadi rata-ratanya sih, ini kita lihat yang garis hitam masih belum strong-strong banget ya. Dan kenaikannya sifatnya sementara aja. Kita lihat yang sebelumnya juga begitu, ketika dia momentumnya naik, tapi volumenya itu malah semakin menurun. Apalagi yang di sini muncul bearish divergence. Nah, kalau di sini jadinya akan lebih bagus kalau dia didukung oleh volume yang meningkat, itu baru oke. Tapi hari ini sih candlenya bagus ya, higher high. Mudah-mudahan besok bikin higher high lagi dan ada momentum lagi, volumenya besar lagi, maka berpotensi ke 6725 ataupun MA 200 8650. Kita buletin ya sesuai dengan fraksi. Ini angka-angka yang terbentuk berdasarkan sistem, jadi ada angka-angka yang nggak bulat, nggak sesuai fraksi.
Sehingga kita harus bulatin sendiri sesuai dengan fraksinya masing-masing. Soalnya dia by system langsung dihitung. Dan jadi ini support trennya di 5.900, resistnya di 6 6250 ya kita buletin. Ini ada tren up, jadi dia masih bagus selama dia bergerak di dalam tren ini masih oke. Jadi support trennya ada, tadi udah, resist trennya sudah. Selama dia bergerak di dalam tren masih oke. GD, chart GD. Titik hijaunya sih udah muncul ya sejak candle kemarin. Mudah-mudahan dia bisa nih. At least ke resist 6475. Tuh, ini udah generate langsung by system juga support resistnya. Yaitu garis hijau artinya angka yang di kanan juga hijau. Kalau garis coklat, angka yang di kanan juga coklat. Di sini masih termasuk sideways ya. Jadi majornya masih sideways karena dia masih bergerak di dalam dua garis ini. Kalau dia breakout itu lebih bagus lagi, apalagi kalau dia breakout MA 200. Jadi harus watch out di MA 200-nya juga nih. Karena biasanya MA 200 itu merupakan resist yang cukup kuat ya. Kita lanjut. Jadi SMGR ini masih oke. Kalau mau entry boleh-boleh aja, buy on weakness aja ya. Dengan support terdekat sih 6075 atau 6.100 itu ada support juga, tapi support trennya di 5.900. Kalau ini break lagi, maka bagus ya. Mudah-mudahan lanjut terus sampai MA 200-nya. Kita lanjut ke BSSR. BSSR ini cukup menarik walaupun belum liquid-liquid banget ya. Sektor energi rasanya sih kenaikannya hanya sementara aja, jadi hati-hati karena sifatnya itu kenaikan sementara atau dead cat bounce. Jadi pantau di area-area resist, terutama di resist ini 3850 biasanya resist kuat. Karena yang tadinya support kuat dijebolin, dia biasa turun habis itu mantul balik ke sini, habis itu turun lagi ke bawah. Kalau dia tidak mampu break dari 3850. Jadi resistnya 3850, 4020 sampai MA 200 4170. Nah, hari ini keluar doji ya, setelah beberapa candle dia bikin higher high. Dari sini dia bikin higher high terus. Tuh yang bottom fishing biasanya entry ketika momentumnya berwarna merah tua ya. Jadi artinya di sini harusnya bottom fishingnya entry. Dan di sini muncul doji, artinya ini belum ada, ini momentum ada tapi kecil banget. Dan dia muncul doji, ini hati-hati ya, ini menjadi watch out. Kalau besok dia bikin candle bearish, berarti dia reversal balik, artinya akan turun lagi ke bawah. Sehingga harus hati-hati. Tapi selama dia di atas support, 3.400 ini masih oke. Di atas garis win line masih oke. Oke, aduh jadi kalau teman-teman bingung saya persingkat lagi ya, biar nggak bingung ribet-ribet. Oke, kita kembali ke intinya, yaitu lihat aja momentum. Momentumnya ada biru Ben Hur, tapi masih kecil, jadi masih ada potensi untuk sideways. Kalau dia menjadi sideways, maka ini adalah area sideways-nya, 3270 dan 3650. Tapi kalau besok higher high, maka dia akan ke 3850, 4020, sampai 4170. Gitu ya. Kalau dia breakdown, jadinya jelek. Bye-bye. Kita lanjut menggunakan chart GD. Sinyal entry-nya udah cukup lama kalau menggunakan chart GD, yaitu di sini ya, titik hijau. Dan saat itu dia masih bergerak di dalam dua garis ini, artinya masih ada potensi untuk sideways. Nah, jadi ini harus lihat lagi candle besok tuh dia apa? Akankah dia bentuk higher high atau dia malah bikin candle bearish? Kalau candle bearish maka watch out, jangan entry dulu. Buat yang mau entry maka wait and see dulu ya. Support kita gunakan low hari ini 3550, resist 3650. Jadi bagusnya dia harus break 3650 untuk bikin higher high lagi dan lanjut ke atas. Tapi kalau dia breakdown dari 3550 artinya dia akan turun lagi ke bawah. Dengan support di 3390, 3270 dan 3130. Ini so far sih masih hold ya, karena candlenya juga masih hijau, jadi menunggu konfirmasi aja untuk besok. Yang baru mau entry, maka wait and see dulu.
Kita lanjut ke BBRI. Kalau BBRI kita harus lihat foreign flow-nya juga nih. BBRI, momentumnya kita lihat, momentumnya masih berupa titik pink dan ada yang muncul ke bawah ya. Jadi bisa begini nih, masih termasuk sideways sebetulnya. Kita cek area sideway-nya, kita lihat dia bolak-balik di mana aja, bolak-baliknya sebelah sini. Tuh, gampang kan? Karena udah ada support resistnya, udah dibikinin. Jadi dia bolak-balik di area sini, zigzag di dalam sini. Kita gunakan strategi sideway, yaitu boss dan sos. Nah, karena bos sos, tektokan aja ya di area dua garis ini, 5350 sampai 5600. Kalau dia breakdown, maka goodbye dulu. Kalau dia breakout, maka tinggal hold aja. Yang mau spek buy sih boleh-boleh aja ya, karena ini saham BBRI, saham 4 Big Bang. Jadi sebetulnya kalau untuk investasi itu oke-oke aja. Kalau misalnya mau hold untuk jangka panjang. Jadi bisa juga dengan sistem DCA atau dollar cost averaging. Jadi dicicil setiap support. Misalnya mau nyicil 5350, ternyata dia jebol, maka bisa lanjut nyicil di support selanjutnya. Support selanjutnya sebelah sini juga boleh sih sebenarnya ya, 5200, 5100, 4980 dan di MA 200, 4900 itu boleh. Jadi nyicil sedikit 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 gitu. Ketika dia udah naik, dia mantul, teman-teman mau jual, jualnya juga sistem cicil. Jadi seperti itu cara trading di Big Bang. Saya biasanya sih cara tradingnya begitu ya. Atau gunakan chart yang satu lagi nih. eh MSF, BBRI. Biasanya kalau dia masuk ke area oversold, saya akan entry juga. Nih, ini masih belum sih, belum masuk ke area oversold ya. Jadi tunggu aja seperti di area sini tuh. Nah, sini ya begitu dia di oversold, dia di support, mungkin momentumnya juga berubah menjadi merah tua. Jadi kalau pakai chart win tinggal tunggu aja sampai momentumnya berbalik arah atau momentumnya merah tua. Biasanya begitu. Jadi watch out kalau ini jebol, jangan langsung buru-buru mau cicil ya. Kita tunggu sampai ada tanda pembalikan arah kalau jebol. Kalau nggak jebol ya maka boleh nih di 5300 untuk entry. Menggunakan chart GD ini garisnya belum kebentuk sih. Tapi kelihatan kan ya, ini ada area yang dia kejedot terus dan ada area yang dia mantul terus. Disitulah kita tektokin. Jadi beli di support, jual di resist. Kalau ingat ya, kalau sideway, untuk chart GD-nya, titik hijau dan titik merah kita abaikan. Kita gunakan strategi sideway. Dari sisi foreign flow sih masih oke ya, masih bagus. Belum ada outflow maksudnya, dia masih datar-datar aja, masih sideway. Tuh, ini juga ada areanya ya, 5350 sampai 5625. Jadi di area situ kita tektokin. Kalaupun breakdown masih aman untuk kita DCA karena saham Big Bang itu masih bagus kok. Kita lanjut ke pada pada. Em, kita lihat dari momentum kurang oke ya, belum ada momentum biru Ben Hur. Masih berupa titik pink, jadi belum oke-oke banget. Potensinya sideway dengan support di sebelah sini ini. Kita ambil titik terendah terakhir dan titik tertinggi terakhir. Tuh. Itu menjadi area sideway-nya. Kalau untuk entry sih, saran saya mendingan cari saham lain ya. Karena masih banyak saham-saham lain ini lagi pada eh, yang naik-naik tuh saham-sahamnya kita sebut nama aja nggak apa-apa kali ya. Saham-sahamnya Pak LKH, dari LGGTL, BMTR, semua lagi hype begitu. Mungkin kita bisa cari saham lain. Misalnya udah telat nggak keburu beli GJTL, BMTR dan sebagainya, maka kita carilah saham-saham yang ada momentumnya. Tuh. Kalau belum ada momentum, biasa saya skip sih. Jadi kalau mau entry boleh-boleh aja. Kita lihat ya ininya. Hmm, sebentar. Tadi pada. Ini low-nya di 69.
Waduh, all time low itu. Cuma kalau jebol lagi jangan ya. Jadi batasi resiko di 69. Ini low-nya 69. Kalau dia jebol lagi dari 69 maka jangan lupa untuk exit. Hati-hati. Ini resistnya high 109. Jadi di situ ya area sideway-nya. Pastikan dia mantul dulu, baru teman-teman spek buy. Tapi kalau dia nggak mantul, mendingan skip aja deh. Jangan ya, cari saham lain aja. Masih banyak banget saham lain yang lebih bagus daripada ini. Menggunakan chart GD, ini kelihatan ya ada area sideway-nya, garis-garis. Jadi ingat kalau sideway menggunakan chart GD ataupun chart win ataupun chart apapun deh. Pokoknya kalau sideway itu strateginya adalah boss dan sos. Jadi beli di support lalu jual di resist. Oke, support 69, resist 107, 109. Jadi tektokinnya di area sana, tapi pastikan dia mantul dulu ya. Kalau enggak nanti jadi kayak begini tuh. Ternyata dia jebol, nggak mampu mantul, akhirnya jadi begitu. Jadi ini pastiin mantul dulu, kalau enggak, kalau dia jebol, maka dia akan lanjut turun ke bawah nih. Karena dia masih bikin tangga ke bawah, kan. Jadi takutnya dia begini, baru mantul, baru begini. Itu. Sebaiknya skip sih menurut saya. Tapi kalau mau tetap terserah ya. Kita lanjut ke GJTL. Nah, GJTL. Tadi pagi sempat digocek nih. Member Win juga punya, tapi sempat ada yang exit karena dari waktu opening naik, tiba-tiba dia balik lagi ke kuning. Tapi it's okay ya, yang penting sudah cuan, alhamdulillah. Kalau kalau ada yang entry nih, tadi di sini kalau nggak salah mana ya, saya share ya. GJTL-nya. Nah, ini saya share ya, GJTL tuh udah 50-an%, udah hampir, belum hampir sih, baru setengah beggar ya. Harusnya kalau beggar kan 100%. Jadi kalau menggunakan chart win ini juga tuh, dia hold 58%, jadi di sebelah sini nih. Begitu breakout, harusnya menjadi sinyal untuk entry ya, ketika dia breakout dengan volume dan ada momentumnya. Tapi kalau terlambat, it's okay, bisa cari aja saham yang lain. Yang udah punya tinggal hold aja, pasang trailing stop ya. Yang belum punya maka sebetulnya udah agak telat. Ini udah 3 candle berjalan. Khawatirnya besok tinggal terima guyuran, tinggal cuci piring. Jadi cari aja saham-saham lainnya. Jadi cukup high risk ini resikonya. Dengan supportnya tentu kita pakai low hari ini ya 1160. Selama dia masih bikin higher high sebetulnya masih bagus. Kalau dia breakdown itu artinya udah nggak oke lagi. Dengan resist 14.15. Ini secara valuasi sih masih jauh sih sebetulnya jaraknya. Tapi tentu jalannya kan nggak lurus-lurus terus. Dia akan naik turun. Sehingga nanti aja ya, tunggu ketika dia koreksi, udah capek koreksi, dia mulai balik naik lagi, atau udah sideway, lalu balik naik lagi, reversal lagi, nah baru saatnya untuk entry. Lihat nih, dia sideway-nya aja cukup lama nih, sekitar 2 bulan baru habis itu breakout dan naik kembali. Maka ini juga ya, ketika dia udah 3 kali candle naik, nanti pasti akan ada masanya, dia akan sideway juga dengan waktu yang bisa aja lama. Ini sideway pertama, sebelah sini. Sini juga waktu itu sideway cukup lama, 2 bulan. Di sini juga 2 bulan, di sini juga 2 bulan ya. Sehingga kalau nanti sideway agak lama, nah mendingan kita fokus cari saham lain dulu, nanti baru kita balik lagi ke saham ini. Yang udah punya tinggal hold ya. Ini candlenya juga masih hijau menggunakan chart GD. Ini waktu sideway, lalu waktu breakout kita bisa gunakan strategi buy on breakout. Oke, kita lanjut setelah KJTL itu BMTR. Nah, siapa nih yang nanya nih? Sahamnya ini masih oke ya untuk BMTR. Wow, candlenya candle bullish disertai dengan volume yang besar, momentumnya kembali besar banget. Ini hold aja. Mudah-mudahan besok lanjut lagi seperti si BMTR ya. Nah, kita lihat untuk entry boleh-boleh aja sih ya. Cuma dia VWAP-nya jauh banget setahu saya dan susah banget, jarang banget balik ke VWAP. VWAP-nya naik terus. Ini VWAP-nya 360, closing 374. Kalau mau spek buy ya bolehlah hold apa entry dikit aja sih menurut saya.
Ini juga udah breakout, tinggal di hold aja Mas yang udah punya. Bagi yang ada udah punya, sinyal titik hijaunya udah di sini. Jadi udah cukup lama juga. Kalau pakai chart win ini juga udah floating sekitar 19 persenan. Nah, ini kalau kita gunakan haki-haki PMTR. Ini sebenarnya ya, kalau menggunakan hak kaki, ini salah satu chart favorit saya nih. Menggunakan chart hak kaki, kenapa? Karena ada frekuensi analyzernya dan di bawah itu ada hakinya. Hak kaki itu apa? HK itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu. HK itu singkatan dari hajar kanan atau langsung beli tanpa antri ya. Jadi warnanya itu akan hijau-hijau di sini. Karena kalau harga mau dinaikin, otomatis pasti harus di HK. Overnya harus dimakan dan itu akan jadi hijau, 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 hijau gitu. Dan grafik akan naik terus, berarti artinya masih bagus. Nah, frekuensi analyzer ini artinya ada transaksi lot yang besar, sehingga wajar ya kalau ini akhirnya breakout dan besok dia misalnya langsung jos, jos, jos ya, itu bisa aja. Tapi nggak selalu ya, tidak ada jaminan bahwa dia akan langsung naik. Bisa aja dia koreksi dulu, habis itu baru naik lagi. Kita cek juga secara weekly atau pakai WinX weekly deh. Kan kelihatan ya, ada spike-nya. Ini chart weekly loh. Spike-nya begini. Nah, jadi nggak heran sih. Target selanjutnya mungkin mudah-mudahan di sini ya. Area berapa tuh? Dari 400-an nih. Terus secara hak kaki sih cakep. Chart win weekly juga cakep. Momentum di weekly udah lama banget malah. Oke, jadi mudah-mudahan ke area sini ya, 400 lebih. Kita lanjut. Jadi BMTR hold aja yang baru mau entry buy on weakness. Mungkin bisa pakai support secara hourly ataupun 5 menit. Kita cari selanjutnya ITMG. Ini tadi ada yang tanya juga ya di room public. Sebetulnya masih oke ITMG ini, tapi sifatnya dia hanya dead cat bounce juga. Jadi mudah-mudahan sih ke area sini di 30 ribuan ya, atau bahkan ke sini 34 ribu sekian. Tapi kita nggak boleh ini ya, maksudnya wah dia harus ke 30 ribu gitu. Jadi kita hold, pokoknya nggak nyampe 30 ribu saya nggak mau jual, jangan sampai begitu. Pokoknya kalau ada sinyal exit, maka kita harus disiplin untuk exit juga. Bisa jadi dia nggak kesentuh. Misalnya sampai ke sini, ngek, dan habis itu dia balik arah. Nah itu kita harus disiplin ya. Jadi begitu ada tanda-tanda pembalikan arah, walaupun dia nggak nyampe ke resist yang sini, maka jangan keras kepala untuk tidak di taking profit. Jangan sampai udah profit jadi rugi. Tapi kalau entry-nya dari bawah terus sampai sini ya oke-oke aja sih kalau kita mau kasih jarak trailing stopnya agak jauhan ya. So far ITMG ini masih oke walaupun hanya dead cat bounce hitungannya. Eh, Terdekat area sini dulu nih. Jadi kenaikannya di sekitar sini ya. Coba kita cek pakai chart sebentar. ITMG ya. Aduh. Nah, nah, di sinilah 27 sampai 28 dulu ya area-area sana. 28 ribu itu area resist selanjutnya. Kalau udah punya maka tinggal hold. Kita gunakan supportnya tentu candle hari ini 24.925 itu supportnya. Support selanjutnya di 24.400. Itu support-supportnya 24.925 sama 24.400 itu support ya. eh Secara GD, chart GD, sinyal entry di titik hijau dan candlenya masih hijau, maka hold aja. Exit saat dia muncul titik merah. Ini mudah-mudahan sih sampai ke atas ya, tapi awal-awal resist terdekat dulu 28, kalau break maka lanjut ke 30 ribuan, sini juga ada gap, lalu lanjut ke 32 ribu mudah-mudahan sampai 33 ribu, 34 ribu. Tapi satu-satu dulu dilewatin, kalau dia
nggak bisa lewat lalu berbalik arah, maka jangan lupa ya taking profit. Kita lanjut ke GOSCO, GZCO, GZCO. Momentum masih berupa titik pink, volumenya belum, maka sideway. Sideway area di 87 dan 95, tektokan aja kalau mau trading di saham ini, atau cari saham lain yang sudah ada momentumnya. Kalau dia breakout dari area sideway, maka bagus, tinggal di hold, lalu lanjutin aja. Mau spec buy di support, atau pakai strategi buy on breakout. Jadi ada dua strategi ya, buy on support 87, atau buy on breakout 95. Oke, kita lanjut menggunakan chart GD. Ingat karena sideway, maka strategi juga BOS dan SOS. Titik hijau, titik merah, kita abaikan aja dulu. Kalau mau spec buy, maka di area supportnya tadi ya, yang udah saya sebutin. Atau bahkan di support yang ini nih, 82. Resist 97. Kita lanjut SMMT. SMMT ini sudah muncul pelemahan momentum. Jadi watch out, hati-hati, ingat yang tadi saya bilang di depan bahwa pelemahan momentum berpotensi untuk koreksi. Jadi kayak begini ya, dia momentum melemah, muncul sinyal exit, maka saatnya untuk exit. Jadi ini juga nih, kalau jebol dari support trend 840, maka dia sinyal exit ya, eh sudah saatnya exit. Jadi kalau baru mau entry, sebaiknya sih jangan cari saham lain yang lebih oke, atau ketika dia breakout. Jadi bisa dua strategi. Kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja dengan catatan dia harus mantul dulu. Jadi kalau dia mantul di support masih bertahan boleh spec buy. Tapi kalau jebol maka exit atau buy on breakout. Resist 910 dan high yang ini ya 930. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah sejak di sini titik hijau tuh, titik hijau banyak. Jadi sinyal spec buy di sebelah sini, begitu breakout juga boleh menjadi sinyal entry, yaitu strategi buy on breakout, Bob mau Bob atau buy if break, bip, bip dan Bob, buy if break, bener ya bip ya, dan Bob buy on breakout yang mana aja lah. Ya, itu kan istilah aja, yang penting teman-teman tahu cara entry-nya. Ketika dia break, maka menjadi sinyal entry. Ya, ini masih hold, jadi hold aja buat yang udah punya. Kalau belum punya, maka wait and see dulu. Buy on weakness kalau dia mantul di support, atau buy on breakout. Momentumnya sih udah melemah ya. Kita lanjut ke ADMR. Tuh, saya kan tadi share ya ADMR. Udah floating profit. ADMR, momentumnya meningkat masih sih. Candlenya juga inside bar, belum lower low ya, masih oke. Masih berpotensi untuk lanjut ke 1130, 1165, pasang trailing stop aja. Kalau baru mau entry sebetulnya risknya udah cukup tinggi, karena udah cukup jauh ya. Dari chart ini, dari segitiga ini pun dia udah floating profit 25%. Sehingga harusnya tinggal pasang trailing stop. Selama dia di dalam channel ini masih bagus, kalau dia breakdown atau patah trennya, maka jadinya jelek. Oke, jadi yang mau spec buy boleh-boleh aja. Pastikan dia mantul di support, baru entry. Kalau jebol, maka nggak jadi. Kalau dia bikin higher high lagi, maka tinggal udah menuju resist ya, 1130, 1165. Mau buy on breakout boleh-boleh aja, tapi ingat rewardnya udah sedikit nih. Kecuali dia break lagi dari sini, maka ke MA 200 target selanjutnya, 1430. GD, chart GD, sinyal entry saat breakout menggunakan strategi buy on breakout atau buy if breakout, atau menggunakan titik hijau sebagai spekulatif buy, maka udah cuan, jadi tinggal hold aja. Supportnya sekarang kita pakai support kemarin lah ya. Support low kemarin atau 1010 ini juga boleh sebagai support. Support selanjutnya di 860. Lebih bagus sih pakai support trend.
Karena kalau dia patah tren jadinya nggak uptrend lagi. 910 ya, itu support trennya. Oke, resistnya tadi udah saya bilang kan ya. Ini juga ada resist nih, 1305 sampai 1405. Kita lanjut ya ke selis. 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 Ini cukup menarik karena ada momentum dan volumenya mulai ada. Dia bergerak dalam channel up, tapi masih agak lambat ya. Maksudnya channelnya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kemiringannya masih agak landai. Dengan support trend di 154, resist di 171. Ini angkanya itu udah generate by system. 154 sampai 171. Jadi bisa aja dia tuh gerakannya zigzag di dalam channel begini. Nah, jadi kalau mau spec buy sebetulnya bagusan sih di support trennya ya, yaitu 154 atau 161 itu spek buy-nya. Dengan resist 173, 179 sampai 194. Momentum ada, volume ada, cuma masih kurang liquid ya. Likuiditas di sekitar 3,73. Untuk chart GD, selis ini, candlenya masih hijau kalau spek buy di sini atau di support sebelah sini. Dia lagi menguji nih area resist. Kalau break lagi, maka berpotensi ke resist 194. Supportnya yaitu 166 dan 139. Candlenya masih hijau, masih hold ya. Kalau mau spek buy on weakness saja. BBTN. BBTN. Momentumnya masih titik pink. Dia belum bisa break MA 200-nya nih. Jadi kalau mau spek buy boleh-boleh aja, spek buy on support aja ya. Dengan support di 1297, 1270, 1260 itu area support. Resist 1350. Kalau dia break dari MA 200 ini baru cakep nih. Apalagi kalau momentumnya jadi biru Ben Hur, volumenya juga meningkat. Nah, itu yang cakep. Tapi kalau dia belum, maka dia hanya akan bolak-balik di area sini ya. Dia akan bolak-balik situ. Jadi supportnya tadi udah saya mention 1295 kita buletin ya. 1295, 1270, 1260. Resist 1350. Kalau break dari 1350 menarik. Ini juga candlenya sih masih hitam, tapi karena dia lagi sideways, jadi ingat strategi sideways ya. Titik merah boleh kita abaikan. Atau mau menunggu titik hijau juga boleh, atau candle orange itu juga boleh. Sama sih, titik hijau di candle orange tuh pasti akan muncul. Jadi boleh kalau mau menunggu boleh, kalau mau spec buy maka atur money manajemennya. Jadi dicicil ya belinya. Spec buy boleh aja. Kita lanjut ke BRMS. 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 Momentumnya titik pink agak menguat sih, tapi masih berpotensi sideways dengan area sideways di sini. Ingat kalau ini masih di bawah MA 200, jadi masih berpotensi hanya dead cat bounce. Dengan area sideways 127 sampai 150 ya. Jadi tektokan di sana aja. Ini udah mulai deket area resist sih. Kalau dia break baru menarik ya. Kalau jadi strateginya itu kalau seperti ini udah mulai deket-deket resist, bisa buy on breakout dengan catatan konfirmasi breaknya dulu ya. Jadi dia harus ada volume saat breaknya. Kalau nggak ada volume, maka potensinya hanya false break atau sementara aja breaknya habis itu jadi jarum. Kalau sampai jadi jarum maka artinya gagal. Jadi ketika dia valid breaknya, maka menarik dengan potensi ke resist 162 sampai 165. Support di 138, 134, 127.
BRMS menggunakan chart gini menjadi kelihatan ya, lebih kelihatan ada garisnya dua. Jadi selama dia masih di dalam sini artinya berpotensi sideway. Kalau sideway gunakan strategi Boss dan SOS yaitu bridge support dan sell on strength. Atau kalau dia break maka jadi cakep berpotensi ke 165. Tapi kalau dia nggak bisa break berarti dia masih mau bolak-balik di sini nih. Kan mendingan kita buy on weakness ya, support 127 di situ. Ini resist 150. Oke, eh kita lanjut BMRI. MSF, BMR. Oke, BMRI masih oke. Supportnya di sini ya 5225 deh. Kayaknya ini ada ekor lagi soalnya. Support 5225 sampai 5175. Tuh, ini area support dan sini area support 5225, 5175. Kalau mau cicil, maka cicilnya ingat nih jangan terlalu kedekatan. Cicilnya di setiap support kuat kalau bisa. Jadi misalnya kalau mau cicil dulu gak apa-apa deh 5225, habis itu nanti 5175, habis itu di 5075. Ini ada support lagi ya atau di MA 200 yaitu 5000. Kalau Big Bang, BMRI, BNI, BCA, BRI itu boleh pakai sistem DCA atau dollar cost ini jadi BCA. DCA, bukan BCA ya, bukan kode. Jadi dead cat, bounce lagi. Dollar cost averaging. Ini singkatan dari DCA, dollar cost averaging. Artinya tuh nyicil. Jadi setiap support kuat nyicil, ini nyicil, ini nyicil. Begitu dia mantul, ini average-nya teman-teman udah di bawah, jadi bisa taking profit. Oke? Jadi itu tadi udah ya support-supportnya, resistnya tentu di area 5400. Dia all time high-nya berapa tuh? All time high-nya coba kita lihat. Hmm, ATH-nya di berapa? 5500 ya, all time high-nya. Chart GD, kita gunakan chart GD, kelihatan ya dia bolak-balik di dalam garis ini. Jadi sebenarnya majornya itu masih sideway. Sehingga jangan lupa kalau di atas ini dia nggak bisa breakout, taking profit ya. Jadi cara tradingnya Big Bang biasanya di support nyicil, 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 begitu mantul, jual, jual, jual gitu. Jadi cicil beli, cicil jual. MSF, MSF biasanya untuk melihat dia oversold atau overbought. Nah, dia masih memang di area overbought ya, di atas dia. Masih ke bawah turun. Yang bagus itu sebenarnya kalau dia di area oversold. Seperti seperti ini, seperti ini, tuh. Area-area oversold. Nih, jadi sebenarnya masih overbought. Kalau mau nyicil, makanya jangan terlalu gede-gede dulu ya. Titip sendal aja. Kalau belum punya. Kita, udah ini saham ke-15. Thank you ya, udah nonton dari awal sampai akhir, ataupun teman-teman yang sudah setia menonton ini di YouTube selalu. Thank you buat teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kalau ada komen atau ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar ataupun di Telegram, nanti akan saya jawab. Walaupun mungkin agak slow respon, I'm so sorry, tapi saya akan coba untuk menjawab semua pertanyaannya teman-teman. Dan semoga teman-teman sehat dan semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.